Banjir ancam dinasti Xia. 7 bintang sejajar rela berkorban nyawa. Memohon Xia Tian selamatkan dinasti Xia. Manusia biasa berani Mati. Baik. Hormati wajahmu. Paduka, kulihat calon penyelamat pahlawan kita. Siapakah dia? Pemain seruling di timur. Lalu, dalam legenda mereka, seseorang mampu redakan derita. Tak peduli apapun. Yang mulia, dia harus dipaksa ke musuh. Jiao. Profesor hadir. Bayi, tolong Jianding. Siapa yang kenal Tuan Jiang? Yang mulia, soal dia. Hamba dengar kejadian Ana. Jelaskan. Masa lalu Ki bakar buku, bunuh cendekiawan penuh penderitaan. Kelaparan, kanibalisme, kekacauan terus-menerus. Tapi 3 tahun lalu, bendera aneh di sungai. Setelah itu, Ki bangkit 3 tahun panen sempurna berturut-turut. Itu air. Dia punya kekuatan ilahi. Dia pasti hentikan sengsara. Sampaikan dekret. Zhou Zeng utusan ke Qi. Usahakan semua tenaga agar Tuan Jiang mau membantu atasi banjir Xia. Hamba takkan gagal. Tuan Jiang, perang Qin Song mengacaukan keseimbangan. Mohon Tuan jaga aliran energi geomansi kami. Esa. Jangan ganggu ikan. Tuan, Aku berjanji ke Zhao, wakil putri ketiga. Belum selesai. Tidak bisa. Pergilah. Tiga tahun lalu, Zhao Xuanzu korbankan jiwa abadi. Minta bantuan. Beri 2 jiwa pelindung untuk Qi. Redam dendam arwah Konfusianisme. Raja Qi Zhao Xuanzu. Aku dosa bakar kitab kubur cendekiawan. Dosa besar. Rakyat Qin tak bersalah. Dilanda bencana. Rakyat sengsara. Bante, rela tak masuk samsara selamanya. Mohon dewa. Selamatkan Qi. Selamatkan Qin. Oh. Setuju. Demi rakyat Qi, ku beri 2,5 nyawa. Berdiri tercabul naga Qin. Pasang nampan prasasti penjaga. Ibu mertua ditundukkan 3 tahun wakil langit. Besok siang, batas waktu Qi, baru sah. Jika tidak, arwah Qi akan bangkit. Bencana besar. Tuan Jiang. Pejabat harap hadir di Tai untuk sidang pagi. Guru berkata, sujud ke guru. Tudis. Menghadap guru. Kakak Wang, Dia berani suruh tunanganku melayani. Sudah merendahkan diriku. benar. Kakek pasti kemasukan roh jahat sampai percayakan negara pada nelayan. Cuma debu. Harian tak berbuat apa-apa. Cuma mancing pakai kail rusak. Memalukan. Raja pun duduk di kursi samping. Dia dapat kursi utama. Siapa penguasa Qi yang sah? Song Ying adalah jenderal. Jiang Shao mungkin incar anjing tempur jenderal. Hadirin, ayahanda tidak hadir. Aku sebagai putra mahkota akan memimpin sidang. Negara Qi makmur,
Rakyat sejahtera. Keluarga jauh berjasa besar. Dirikan prasasti jasa mereka di ibu kota. Tak tahu, hadirin, apa pendapat Anda? Benar, usaha mereka besar. Kakak Kaisar benar. Hamba setuju. Kalau begitu, perintah ini harus laksanakan. Tuan dan Puan, janin tak stabil saat periksa. Kediaman Pangeran Kimbabut. Jangan risau. Tulisan Tuan indah. Usulan ini, prasasti jasa bicarakan nanti. Sengaja. Valiant. Kata pangeran muda kalah dari rakyat jelata. Aib yang tak tertahankan. Pangeran muda, kau setuju? Jika semua menteri mau tunda prasasti jasa, pangeran itu tak ada niat. Hanya kenal Tuan Jiang, lupa keturunan Qi. Penjilat lancang. Panas mati. Songging. Ada apa, Tuan Jiang? Ada tamu datang. Siapa tamunya? Lapor Pangeran Muda. Menteri Agung Xia Zhou diperintah Maharani ke Qi. Menunggu di gerbang. Apa? Utusan Xia nak memberontak. Qi hanyalah sebuah negara kecil di tepi daratan timur. Benar-benar anugerah. Sudah tentu utusan Maharaja Xia dihantar. 3 tahun kuap di titah raja. Tuan Jiang sang peramal. Benar-benar ajaib. Pasti kerja keras ayah dan saya. Ratu Xia melihat potensi negara Qi kami ingin bersaudara dengan kami. Jika Ratu Xia mendukung Zhao, siapa berani menentang? Belum bisa mengusir nelayan ini begitu saja. Perintah pangeran. Lapor kedatangan utusan Xia. Hong Luoxi wajib sambut utusan secara megah. Jangan sampai di hadapan utusan Xia. Memalukan bangsa Qi. Baik. Mata, ambil ambergris pusaka jenderal. Itu harta berharga. Tetapi, saya harus urus Tuan Jiang. Tuan Jiang saya yang jaga. Utusan Daxia. Itu prioritas. Tapi, Tenang. Saya akan layani Tuan Jiang. Benarkah? Kalau begitu, baiklah. apa katamu? Farah, benarkah kita harus melakukan ini? Utusan Daxia sebentar lagi tiba. Bawa puisi pemberontakan sekarang. Jika menteri tahu, bagaimana kita tanggung? Justru itu tujuannya. Mereka selalu bela Tuan Jiang. Jika bukti pemberontakannya gugur, siapa lagi yang bisa menjaganya? Kaligrafi Tuan Jiang luar biasa. Akulah pangeran. Mau minta satu kaligrafi Tuan Jiang. Menjaga Balairu. Maukah Tuan Jiang beri aku muka? Aura kacau terasa. Tuan Jiang diam. Aku akan ambil sendiri. Farah, kok tanganmu tiba-tiba luka? Garis hidupmu putus? Kah? Orang ini sungguh aneh. Jangan sampai kita terseret. Masih mau ambil kesempatan ini. Nelayan ini berani menantang kita. Kau bisa terima? Aku tidak terima. Tuan Jiang, tulisan ini saya ambil ya. Di kotak ini, tulisan saya. Yuhu tak melihat. Semuanya ditentukan oleh kata-kata kita. Tentu saja. Utusan Xia lihat kaligrafi Tuan Jiang.
pasti senang. Tahu. Yakin. Tentu saja saya yakin. Kak, pelindungmu pecah. Pelindung kuat impatah. Ini akhir jalan pewarismu. Garis nasibnya tiba-tiba terputus. Sekarang pelindungnya hancur. Aku rasa dia benar-benar aneh. Lebih baik kita tidak memusuhinya. Hancur ya sudah, ganti saja. Aku dilindungi tua pangeran 7 kerajaan. Hantu pun tak berkutik. Tapi, Tak ada tapi, Tuan Jiang. Tulisannya aku bawa. Sudah. Yang mulia. Bankuet kerajaan dimulai. Baginda telah mengutus hamba menjemput Tuan ke Balai Tai. Ke Balai Tai. Pastikan di hadapan utusan dinasti Xia. Biar mereka menikmatinya. Kaligrafi Tuan Jiang. Xia. Tamu tak diundang. Sandiwara. Cepat. Pangeran. Guru mana? Masih ada. Ini gulungan apa? Gulungan ini. Ini batu asa khusus guru untuk toko. Tidak bagus. Ini kaligrafi Guru Jiang. Guru Jiang datang. Guru memberi nama bagi Daxia Zichen. Boleh kami lihat? Nanti lihat puisi pemberontak Jiang masih bisa tertawa. Benar, Guru Jiang. Harus ditunjukkan. Lihat baik-baik. Silakan. Tuan Jiang, kau pasti mati. Kaligrafi Guru Jiang, gaya megah. Goresan tegas. Tuan Jiang dipercaya langit. Lukisan ini luar biasa. Aku sangat kagum. Laut Pahit itu dinasti Xia, ya. Tuan kali ini pasti ada maksudnya. Kubawa gantung setelah dilihat semua. Ini bukan lukisan maksudku. Kok bisa begitu? Lukisan yang ku minta mana? Singa kelabu. Ini lukisan yang kau beri tadi. Hamba tidak mengubahnya. Jiang Shao, jangan harap kau selamat. Kau takkan kulepaskan. Raja datang. Sembah ayahanda. Bangun. Ayahku. Nak, ada perlu apa? Utusan Xia akan segera datang. Ada yang perlu dibicarakan. Utusan dinasti Xia hampir tiba. Sebagai Raja Daki, wajib berpetisi. Jika tidak, utusan Daxia akan tertawa. Ini tempat Tuan Jiang. Dia hanyalah nelayan rendahan. Meski diangkat almarhum raja, tetapi dia tetap hamba negara kita. Yang mulia, anggap raja lebih hina daripada mana-mana menteri Ki. Ki, merendahkan martabat raja. Di manakah maruah negara Ki? Benar. 3 tahun memerintah. Sudah cukup. Sekarang, di hadapan utusan Xia, beranikah dia mengungguli raja ini? Saya setuju dengan pangeran. Tuan Jiang. Perintah turun. Dilarang duduk di sini. Tak terbendung. Ayah, dengar. Ucapan lancang. Ki adalah milik Zhao, bukan milikmu, Jiang. Kakanda benar. Wasiat almarhum Zhao yang menjemput Tuan. Bukan untuk menindas rakyat dan menjadi tangan kanan kejahatan. Jiang, hari ini kau akan kami turunkan dari tahta. 400.000. Katanya Tuan Jiang di istana tangannya selalu memegang pancing. Lautan penderitaan bergolak. Pahlawan terancam. Segera mohon Tuan Jiang ikut kita kembali ke Xia. Maju ke depan. Pangeran bilang terakhir kali. Ki,
Keluarga Zhao. Li Ruobai hanya bawahan saya dulu. Silakan duduk. Jika tidak, Jangan, Yang Mulia. Beliau tamu terhormat. Tidak boleh. Qi menafkahinya 3 tahun. Tak mampu menyebut saya tuan. Tidak. Apa gunanya si kasar? Yang Mulia, lupa. Sejak Tuan memimpin negara Qi semakin makmur. Malah dinasti Xia yang angkuh sekalipun mulai sudi menerima kita. Bukankah ini jasa besar Tuan? Ini usaha ayahku. Urusan apa dengan rakyat jelata? Xiao Xuansu, inilah keturunanmu. Para menteri sudah lihat. Tak hormat raja, hina leluhur tahta. Masih hormatkah kau hormati hierarki? Utusan Xia datang. Utusan Xia sangat menjunjung adab. Kau tak sopan, masih berani di sini. Hari ini, di hadapan semua orang, kuhukum mati kau. Dia tak tahu susahnya. Buktinya sama. Tanah air selamat. Terima kasih atas aksara. Bencana melanda negeri. Rakyat raja. Perintah ayahmu. Persembahkan permata. Silakan, Tuan Jiang. Harta tak ternilai. Keunggulan perempuan. Xia Agung memohon. Tuan Jiang celaka. Bangunlah, kalian utusan kekaisaran. Tak pantas kuterima. Lantang. Urusan kerajaan Xia, bangsawan Xia, segera mundur. Jika Duta Besar marah, aku Qi Huo tak tahu harus buat apa. Ayahanda, Tuan Jiang, Tidak salah lihat. Utusan Xia, Kekaisaran Agung di Timur, malah bersujud pada Tuan Jiang. bukankah pemberontak harus dibunuh? kenapa ini terjadi? Ingat ini. Posisi wali raja tak berubah. Tuan Jiang. Hanya Tuan Jiang yang bisa selamatkan keluarga Zhao. Tanpa dia, Zhao akan binasa. Apa ayah berkata benar? Jika si hina menumbang kuasa, saya mohon, masihkah Zhao berkuasa? Tuan Zhou hanyalah bawahan aku dan ayahku. Ada perlu apa? Lapor padaku dan raja ayah ya, betul. Tuan Zhou, silakan beri perintah. Aku akan atur semuanya. Raja Qi dulu tunjuk Tuan Jiang wali. Raja Qi kini putuskan bagi Tuan Jiang. Baik. Tuan Zhou, Anda belum tahu Qi pelihara ini 3 tahun liau, Jiangsa. Kau hamba wangsa Zhao. Sujud sekarang. Perlu ya? Oke lah. Aku putra mahkota Qi, calon raja Qi. Lepas. Lepas. Ayo naik. Ku bunuh kau. Kakak Pangeran, Angin. Xia! Baru saja terjadi apa? Badanku bergerak sendiri. Pasti kau Tuan Jiang, ku bunuh dukun jahat ini. Hentikan. Tuan Jiang tamu saudariku. Sentuh dia artinya perang dengan Xia. Wang Er, dia utusan Xia Agung. Tidak pantas. Membosankan. Karena si rendahan ini, aku cuma bicara jujur. Malah benar. Utusan Xia berbuat kejam jika tidak tertolong. Siapa bisa lindungi kau? Tuan Jiang tak berhutang pada kami. Kami dari Qi Agung. Kami berhutang. Tuan Jiang, lautan penderitaan akan menelan timur. Demi rakyat timur, tolonglah Tuan. Benar juga. Apapun terjadi di sungai, asal evakuasi rakyat, Zhao akan berhutang budi pada.
masih kuasa memberi nelayan pada Tuan Jia. Meski kau melawan kita, kau tetaplah abdi hamba. Ini kuputuskan untukmu. Kau yang tentukan. Ternyata kamu tak tahu. 3 tahun jadi wakil langit. Harus dicoba. Tuan Jia, apa maksudmu? Apa yang kau lakukan selama ini? Kau pikir aku tidak tahu? Takkan setuju dengan Daxia. Setidaknya besok, usai pemerintahan sementara. Seruan. Kalian pulang. Tuan Xiao, Timur Krisis tak beri sedikit hormat padaku. Apa pemerintahan sementara? Hanya memancing pakai pancingan bau itu. Tuan Jiang, banjir laut penderitaan capai batas. Cepat ikut aku. Kurasa kau sengaja menipu kami. Masih memancing. Percaya aku patahkan pancinganmu. Energi nasi bergolak. Takdir tak terduga. Masa depan 7 kerajaan mengabur. Jika kau rusak, pancing ini akan kembali seperti 3 tahun lalu. Kehancuran negara kalian. Sanggupkah menanggung? Konon warga kerajaan Daxia datang. Sedang audiensi. Maharani Daxia. Gerakan besar. Bawa batu giok atau permata apa saja. Guru, hamba tak tahu. Tapi, itu kan Xia Agung, loh. Tidak akan sedikit kok. Maharaja Daxia. Perempuan juga. Pasti tak tahan sepi. Mereka bawa hadiah mewah. Hei, iya. Pasti dibalas baik. Bukan tamu kehormatan Xia. Kuil leluhur termasyur, Kaisar Bijak. Sudah lama hamba kagumi. Membawa hadiah berlimpah. Warga Hai, berikan 100 pria tampan. Ibu Suri, waktu dari Xia. Bukan untuk ini kami datang. Tabuh genderang. 3 tahun makmur, muncul banyak tokoh. Lembut seperti giok. Jika utusan tak puas, hamba masih mau beri tanda tangan. Masih punya. Jaga martabat. Kaisar kami penguasa agung. Tak tergoda pria tampan. Kunjungan ini. Minta saja Tuan Jiang, hentikan penderitaan, selamatkan Timur. Tak berhubungan. Menolak ratusan pria gagah. Hanya mau pelindung ikan ini. Permaisuri teringat. 3 tahun lalu, almarhum bawa kau ke istana. Jangan mendekat, jangan. Kamu kenapa? Ibu permaisuri. Jangan mendekat, jangan. Jangan mendekat. Ini ibu saya, Guru. Serakah dan bunuh demi harta. Aku tanggung dosanya. Kumohon, Guru. Cepat. Sejak 3 tahun lalu, aku curiga bagaimana kau memikat putraku. Hingga kau duduk di posisi ini. Putusan Xia 3 butuh obat. Tapi dia tinggal di Qi, makan gratis, memancing gratis, lalu disebut apa? Wakil langit bagi negeri. Beraninya kau sampai begini. Nelayan hina yang baru diistimewakan. Lupa bahwa dirinya hanyalah seorang menteri. Menurut hamba, pancing si hina ini harus dipatahkan. Usir dari Qi. Dengan wasabi ini, bisa dapat banyak babi. Sangat untung. Serahkan pancingmu padaku sekarang. Akan kupatahkan sekarang. Pergilah ke negara Qi. Zhao Xuansu. Mereka. Maafkan konsekuensimu. Kasus salah Jia. Reinkarnasi Dao. Perintah uji siap. Semua jaga.
75%. Kau rela menerima ini. Formasi 3 unsur. Ayo tetap. Aduh, sakit. Mati kau. Mati kau. 1. Permaisuri sungguh hulas asih, peduli rakyat. Hanya perlu Tuan Jiang ikut saya kembali ke Sia Besar. Serahkan semua harta. Hei Jiang, cepat berikan pancingmu. Buruan. Jiao Xuansu, tanggung dosa ibu. Tu berjanji. Pemangku 3 tahun. Sekarang, sudah hari terakhir. Kau ibu negara Qi. Warisan. Di keluarga Zhao. Menang atau kalah. Di tanganmu. Jika kau nekat hancurkan pancing ini, silakan. Sudah patah. Setelah putus kekuatan ini, gara-garamu, kutukan dahsyat akan menghantam. Hantu-hantuan. Pancing ini dingin menusuk. Rawat, prasasti negara retak. Hanya batu biasa, retak karena panas dan hujan itu wajar, cukup diperbaiki saja. Yang terpenting, bongkar tipu daya penipu ini. Berani suruh, akan kujalani akibat dari perbuatanku. Raja Dewa Buta Mata, kutamtu makhluk sepertimu, berani main tipu daya di hadapanku. Kubunuh banyak. Arwah pun takluk. Apalagi bencana surgawimu itu. Kedamaian Qi saat ini, berkat nyawa, didapat dengan nyawanya. Jika patah, naga murka turun, hukuman langit. Kau tak sanggup. Tohon, mana? Ki Aman. Dia cuma mengulur. Benar. Hari ini tongkat pancingmu kuhancurkan. Biar kulihat langit runtuh. Paduka, jangan. Raja Siang berwasiat sebelum wafat. Tak seorang pun boleh sentuh barang tuan. Melanggar berarti bencana datang. Itu bicara orang sakit. Mana ada negara yang tak pernah sial? Ibu Suri, aku tak percaya ini. Firasat orang hina. Tak berarti. Tak bisa ubah takdir Qi. Mematahkan sama dengan mati. Jiao Xuansu, bayar dengan nyawa. Semua tak bisa ditarik. Sudah putuskan. Mau ancam siapa? Aku ini Ibu Suri negara Qi. Ribut sudah kulewati. Jangan, Ibu Suri. Raja, cepat pujuk Ibu Suri itu. Nak, berhenti. Kamu itu menantu kami. Jangan dipermalukan. Kami juga mau lihat. Patahkan pancingannya. Apa akibatnya? Tanda bintang, tanda bintang. Lihat, sudah kubilang dia berbohong maka ada hukuman langit. Ini soal aku. Mana hukuman langitmu? Loh, Besok, 4 kali. Naga hitam menang. Qi akan kena bencana, balai rong runtuh. cepat lari. Benar. Perkataan Raja benar. Diam semua!
Naga hitam itu hanyalah ilusi saja. Hanya gempa kecil dan dentuman guru. Gementar macam tuh memalukan sekali. Pedang tukang memancing. 3 tahun jadi parasit Tiki. Betul. Hanya tahu gunakan tipu halah murahan. Tatanya, patahkan pancinganmu, kau mati. Keluarga hai aman. Hari ini hamba akan lihat. Siapa berani, pasti tewas. Kalian sabar. Kenapa diam saja? Tangkap perempuan itu. Hari ini hamba akan lihat siapa. Bencana tiba. Yang mulia, waspada. Ibu Suri, waspada. Nenek Suri. Untung. Ucapannya terbukti cepat. Geser pilar itu. Cepat. Apu. Kamu ini. Nenek Kaisar. Dokter istana. Tuanku, sembuhkan nenek saya. Ibu Suri memanggil. Aku tak bisa. Siap. Ini mimpi. Bangunlah cepat. Anak. Pancing hancur. Mati. Bukan kebetulan. Cie. Hukuman langit. Kita manusia biasa. Berani lawan Tuan Jiang. Pantas dihukum mati, Tuan. Tiang ini jatuh tepat ke ratuang, seperti disengaja. Ucapan jadi kenyataan. Naga gelap itu nyata. Ramalan Tuan ternyata benar. Di tepi kolam kecil di negara Ki, ternyata orang sakti. Ini cuma kebetulan. Nenek surga dahulu, pembunuhan pun tak dihukum. Ini mesti disebabkan oleh gempa bumi, Yang Mulia. Sampai kapan kau berpura-pura? Tuan Jiang, aku salah. Belas kasihanmu. Selamatkan Ratu Agung. Jika kau mau menolong, aku akan mengabdi padamu. Kirimkan laporan rahasia darurat. Laporkan segalanya pada sang kaisar wanita. Laut penderitaan bergelora. Dasia kita terkikis perlahan. Melihat harapan yang tak terduga. Nyata adanya. Yang mulia, Ki kirim rahasia darurat. Naga hitam muncul. Ucapan jadi nyata. Ini senjata legendaris. Yang mulia, ada kabar baik. Cahaya emas pagi di laut penderitaan. Air sedikit surut. Nyawa tersisa sedikit. Laut penderitaan kritis. Jika Tuanmu Jiang tak muncul. Habis tenggelam. Sebentar lagi. Kirim pesan ke Zhou Zeng. Sampaikan apapun taruhannya. Bawa Tuan Jiang pulang walau dengan separuh usia. Pastikan dia tiba di ibu kota. Patuh perintah. Pasti diagnosamu keliru. Ratu Ibu Laut tak mungkin wafat, tak mungkin. Tulang remuk, organ rusak parah. Bukan lagi hal yang bisa diselamatkan. Paduka, mohon kuatkan hati. Segera siapkan pemakaman. Jangan ganggu keabadian Ratu. Nenek Wang, bangun, lihat cucumu. Ini pertanda kemunduran negara. Pancing patah. Pasti tewas. Xiao Xuansu. Semua ini ditebus nyawanya. Tak bisa dikembalikan. Tahu. Sudah yakin? Tuan Jiang, kata-katamu dulu benar. Korban berikutnya adalah negara Ki kita. Bencana langit tiba. Memintaku memerintah demi langit. Di negara Ki. Menikmati 3 tahun hidup indah, kini negara Ki
akan mengalami malapetaka masa lalunya. Hadapilah sendiri. Tuan Jia, Ibu Suri Agung sudah menanggung akibatnya. Kumohon, jangan tinggalkan Ki. Andai tahu, ngapain dulu? Sudah terlambat. Ini ganjaran kalian. Mulai sekarang, aku takkan kembali ke Ki. Tuan Jia, jangan pergi. Masih diam saja. Ayo, cepat sujud minta maaf ke Tuan Jiang. Kurang ajar. Biarkan Song Yi sendiri. Jangan seret keluarga kerajaan. Ayahanda benar. Dia sengaja berkelap-kelip karena yakin negara Ki kita lemah. Ini semua tipu muslihatnya. Ingin rebut kekuasaan Zhao. Tidak ada ramuan ajaib. Ini ilmu hitam prasasti pecah. Istana bergetar terlalu kebetulan. Lu cuma bicara. Ki runtuh. Kabut hitam ini bertanda keruntuhan Ki. Adapun Tuan, di era kacau ini, satu-satunya menyangka sangkaan dia harus direbut. Kalian masih menolak berkomitmen. Tahta kerajaan Ki melebihi harga diri konyol itu. Fen, menantu ideal pilihanmu. Ayah, Aku. kau! Dasar brengsek! Berani menyuruh ayahku bersujud pada penipu. Bertemu. Kau masih berpikir kematian Ratu Janda cuma kebetulan. Kebetulan. Istana ini sudah lapuk. Ternyata malah kau yang termakan bujuk rayu dukun sesat itu. Baik. Kalian tidak mau. Aku pergi. Akan kusembah dia sampai mati. Demi hentikan penderitaan ini. Raja di tangan kami. Masih mau kuhalangi? Masukkan Song Yi ke penjara bangsawan. Tanpa perintahku, jangan biarkan dia keluar kamar. Lepaskan kau. Tidak. Mari lihat apakah balasan yang berani ditimpakan ke atasku. Pemilik mahkota ini akan mati. Aku baru menghinanya. Apa aku juga akan celaka? Tulisan Tuan Jiang luar biasa. Pangeran ini, mohon satu karya Tuan Jiang. Kaisar ada di balai. Entah Tuan Jiang mau beri pangeran kehormatan ini? Tuan Jiang diam. Aku yang menikahinya. Kakak, tanganmu kenapa tiba-tiba terluka? Garis hidupmu putus. Sayang, tatanya orang itu cuma bisa sihir kecil. Nenek surga sudah begini, masih ilmu sihir. Kakanda, katakan sesuatu. Paduka, ini hanya tipu daya dukun jahat. Coba pikirkan Ki kita begitu jaya. Ucapan satu orang takkan meruntuhkan Ki. Benar. Ki kita sungguh perkasa. Sebarkan titahku. Mau! Tianmen direbut 300.000 tentara Yan. Apa katamu? Apa aneh? Hentikan. Aku tidak tahu. Ayah. Xiao Xuansu, kau relakan diri tak berinkarnasi. Mohon masuk 7 negara 3. Sayang hukum karma. Keturunan seolah putuskan nasib terakhir ini. Sudahlah. Mulai kini, aku dan Ki resmi berpisah. Nyawa kalian bukan urusanku. Tuan, berhentilah. Ini hukuman langit. Kau sengaja rusak nasib Ki. Dosa menyelimuti. Umurmu dipotong 50 tahun. Balasan setimpal. Asal rakyat Sia selamat,
50 tahun kurang umur. Tak apa, aku terima, Tuan. Wangsa Jiao tak punya mata. Bunuh diri. Tapi dinasti Xia guna semua tenaga. Jadikan Tuan tamu terhormat. Mohon Tuan datang. Selamatkan dari bencana. Panggil aku. Mesti dibayar harganya. Tuan, pancingannya. Tuan, silakan. Yang mulia, surat darurat tuanku. Tuan Jiang sudah berangkat menuju Xia Agung. Perintahkan Tai Chang adakan 9 kuali. Aku sambut Tuan Jiang dengan upacara tertinggi. Yang mulia, 9 kuali khusus untuk langit dan leluhur. Tidak pantas untuk orang tak dikenal. Orang ini, mampukah dia redam lautan sengsara? Jika gagal, itu hanya tipuan. Tipuan dari Qi. Istasiku, kau meragukan kaisar, masih ragu pada rezim. Hamba tidak berani. Jian Sheng adalah jenius terbesar Xia, habiskan seluruh hidupnya. Kehilangan penglihatan dan umur. Demi menemukan harapan bagi Xia. Tatanya, bila dia tenang, kerajaanku serahkan. Umumkan titahku. Semua pejabat tinggi ibu kota segera hadir. Ikut saya. Sambut Tuan Jiang. Yang ragu atau tak hormat, dianggap khianat. Menteri Qian, lihat situasi ini. Demi nelayan, semua pejabat menunggu percuma. Yang mulia, terlalu percaya bisikan pejabat licik. Jenderal, hati-hati. Yang mulia bijaksana, lautan bergolak. Kota gelap oleh awan, kau lihat sendiri. Hanya fenomena alam. Datangkan nelayan. Bisakah ubah takdir? Mustahil. Ini tipuan negara Qi. Mau minta keuntungan dari kita. Jenderal Sun, perintah yang mulia. Kamu anggap angin lalu. Hamba sembrono. Mohon dihukum. Yang mulia, sekali lagi ku bilang, Pak, dia harapan terakhir kita. Siapa berani kurang ajar, akan kuhukum tanpa pandang bulu. Junjung titah tuanku. Rela mati sambut Guru Jiang. Mereka datang. Tuan, mohon sambut guru. Nasib Xia. Bak lilin di badai. Jiang Bu. Guru, Anda tahu nasib Dasi yang akan berakhir. Selamatkan sang pendekar. Apapun pengorbanannya, asal bencana berakhir. Selamatkan rakyat. Aku bersedia. Paduka, Jangan panik. Takdir tak terelakkan. Aku punya cara. Takkan ku biarkan jutaan celaka kau tahu siapa aku. Aturan. Hamba yang mulia. Kebutuhan guru setahun ini harus dari persembahan terbaik. Semua barang wajib murni sempurna. Tradisi Qi selama 3 tahun. Dan satu-satunya syarat guru. hanya itu. Xia kuasai timur. Ini hal sepele. Syarat itu, kaisar akan patuh. Tapi mengapa harus begitu ketat? Yang mulia bijaksana. Ini penuturan langsung guru kepada hamba. Batas kemampuan. Negara-negara. Orang biasa ingin mengubah nasib negara sendirian. Sempurna. Maka jauh Suansu dan merah yang terkutuk selamanya. Hanya bertahan 3 tahun sambil sekarat. Bukan karena 300 tahun lagi kemurnian yang terkumpul, nasib negara yang lemah itu padam diterpa angin zaman kacau. Aku sih. Tuan Jiang.
Ini pusaka Wangsa Zhao. Giok warisan 9 generasi. Pemberontakan 7 negara ulah manusia. Pulau ini adalah takdir alam. Nyawamu takkan cukup menembus. Selamatkan miliaran dewi butuh akhir dinasti Xia yang laka. Lepaskan aku dengan jembatan permata. Nyawamu terkait dirimu gajah ke pemerintah. Namun bagi bencana kosmik belaka, hanya setitik debu tidak berarti. Sebutir debu meratap ke langit. Kau rasa cukup? Apapun syaratnya, asal ini bisa diredakan. Selamatkan rakyat dari derita. Saya rela. Tunjukkan jalan. Namanya. Adik Song masih batuk darah. Jelaskan, Tabib Song. Cuma sampah. Hanya bisa ucap. Tak ada obat. Bandingkan dengan buku. 3 bulan tak lihat matahari. Pedang langit bilang, amarah tutupi surya. Negara tak mampu bayar tunjangan duka. Rakyat menderita, pasti geram. Aku sengsara. Ibu kota Song. Bulan lalu hitung rakyat. Di jalanan. Lansia dengan tongkat menunggu ajal. Anak yatim menangis cari orang tua. Pia, tanaman-tanaman di istanaku. Dalam semalam, semua mati layu. Di istana juga, pohon besi penjaga negara hampir mati. Aku lebih sengsara. Segel kekaisaranku beberapa hari lalu pecah jadi 2. Sengsara, 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 sengsara. Ada gunanya adu sengsara di sini. Sudahlah. Paduka, kabar penting. Sampaikan. Tembok selatan jebol lagi. Atau bendungan utara jebol. Ini, tentang Tuan Jiang aneh itu. Chow Suan, rubah. Akhirnya akan bertindak. Bukan. Tuan Jiang sudah meninggalkan Qi. Mata-mata kami melihatnya. Dia menuju Daxia. Kaisar wanita sambut dia di istana dengan kuasa penuh. Ini benar. Benar-benar nyata. Song akan selamat. Pakai kuda tercepat. Aku berangkat sekarang ke Daxia. Ngapa kau lebih dulu? Sudah dikirim lebih dekat ke Xia. Tuan Jiang Shao. Seharusnya sudah dikirim. Panggil pelayan. Akan kuhadap Tuan Jiang sendiri. Tuan Jiang telah datang. Mohon petunjuk akasi air. Tempat ini najis. Warga resah. Harus bersuci dulu. Tuan, saya pemimpin. Rakyat panik. Jangan egois. Diam! Permintaan Tuan Jiang wajar. Jangan omong kosong. Siapkan air glasier 3 kendi air suci untuk penyucian diri. 10 tael gaharukas untuk menghias. Sebatang tinta naga untuk merapikan diri. Istri utama. 3 benda ini, masing-masing pusaka suci langit dan negara. Semua adalah harta tak ternilai. Ambil 3 takar air glasial dari Taman Utara. Bawa 10 tael gaharu unggul dari gudang Giok. Aku yang leluhur. 1 set tinta naga. Antar ke puncak langit timur. Ini yang mulia gila. Air glasial untuk ritual leluhur. Untuk nelayan tak dikenal.
Betul. Tinta naga warisan suci yang terlarang. Berani dia ambil. Dia jelas penipu. Rakyat akan marah. Betul. Diam. Ucapan sembrono. Itu pemberontakan. Tuan. Ke kedai Dongdi beri pesan. Semua segera dilengkapi. Kalian pikir Kaisar gila? Atau Tuan Jiang ini tukang sihir? Yang mulia, hamba mohon ampun. Tapi kelakuannya sembrono. Negara darurat, malah asyik mandi dan ganti baju. Minta harta negara. Ini jelas. Manfaatkan krisis. Kaisar bertanya, siapa yang menemukan jalan keluar dari kekacauan? Siapa yang mampu? Siapakah? Kebutuhan Tuan Jiang sama dengan kebutuhan negara Xia. Yang mulia, Tuan tiba dan ganti pakaian. Tuan memeriksa geleng kepala. Tinta ini terlalu duniawi, merusak puasku. Ini tinta naga ratusan tahun. Tinta naga bercampur tanduk kilin. Mendiang kaisar hanya gunakan pada ritual langit. Berani bilang ini palsu. Keterlaluan. Orang munafik menghina martabat negara, menginjak-injaknya. Yang mulia, dia tak percaya. Diam. Titahku. Segera mulai. Ambilkan tinta bulu ungu salju dari simpananku. Paduka, bulu ungu salju sudah jadi pusaka leluhur. Nilainya jauh melebihi tinta naga. Paduka benar buka perbendaharaan. Paduka, utusan Konfusianisme Kaisar King Deadsong tiba di gerbang istana memohon audiensi. Rapat di Balai Swansea, tetap di sini. Penuhi semua permintaan Tuan Jiang. Baik. Harus bagaimana ini? Aku lihat nanti. Jiang Sangdao masih mau mati. Wahai paduka yang sangat mulia. Pesandera dari perbatasan, Menteri Besar Aliansi Tiga Kerajaan, tiba-tiba menyerbu perbatasan, pasukan kita terdesak. Semua provinsi laporkan kemarau parah, semua tanaman mati. Rakyat sudah saling memakan anak. Sejak hamba bertakhta, damai dan makmur. Mengapa tiba-tiba? Jadi begini. Terjadi, mengerikan, batu raksasa runtuh. Rakyat berdoa di kaki gunung. Tewas hancur lebur. Paduka, siapa hancurkan King kita? Diam, Pianxian. Aku memimpin dengan bijak. Rakyat tunduk. Kutukan sepele. Mana ada kutukan? Pasti orang jahat menipu, mengacaukan negara. Valian, jangan bicara sembarangan. Paduka, mengapa Paduka tak percaya Tuan Jiang bahwa pengawal negara? Tuan Jiang terus-terusan, mana mungkin segitu banyak Tuan Jiang? Kenapa? Kenapa? Ada begitu banyak apa? Kenapa? Kenapa saja? Mulut hamba. Ayahanda! Ini semua karena Tuan Jiang pergi. Raja dahulu menang. Rawat 3 tahun. Masa belum genap. Dia pun diusir pergi. Anak, Kebesaranku sungguh akan tiba. Diam! Paduka, kenapa tak percaya? Kenapa? Nasib Ki hanya ini sahaja. Pangeran takkan sembuh di istana. Nelayan, kau atur nasib Ki. Orang Cina adalah naga sejati bagi Ki. Kaisar adalah rajanya. Takkan merendah. Tidak. Baik. Jangan sebut Tuan Jiang lagi. Jangan sebut lagi. Ayahanda. Lanjutkan.
Yang beratap. Penghuni istana kabur semua. Kabur semua maksudnya? Saat kabar langit terputus beredar, istana kacau. Semua bilang, langit mungkin raja tak berbukti. Tak kabur, kita semua mati. Baik. Kubunuh 9 marga mereka. Ayah, aku. Ayah, sadarlah. Aku bawa ayah cari tabib di luar negara. Cepat cari tabib. Itu dia, Raja Lalim. Dia yang mengusir Tuan Jiang, membuat langit murka, tanahku kering, panen hancur. Anakku tewas di perbatasan. Dia membunuh anakku. Xiaomi. Orang hina. Tak boleh berontak. Keluargaku sekarat kelaparan. Para bangsawan, Ganti nyawaku. Ganti nyawaku. Ganti nyawaku. Kembalikan nyawaku. Hajar dia. Hentikan! Berhenti! Kurang ajar! Zhao Xuan masih Raja Qi. Mau seluruh keluarga dibunuh. Pergi sekarang! Nyahlah! Ya Bunda, kutemukan kliniknya. Dokter, tolong! Siapa orangnya? Tuan ketiga, selamatkan dia. Obati siapa? Raja Qi. Raja Qi. Toko kecilku tak berani urusi ini. Dokter harus punya hati, Pak. Jangan biarkan aku sekarat. Saya mohon. Dosa. Buka di dalam. Periksa mulutku. Ayolah. Pelan. Ini papan pelindung kakak uang yang hancur. Katanya dia pulih di rumah. Kenapa dia ada di sini? Tadi pagi, petir menyambar mengenai kereta sang pangeran muda. Manusia dan kereta hangus terbakar. Katanya ini kutukan langit. Langit marah, petir menghukum. Apakah semua ini benar-benar Tuan Jiang? Kau kenapa? Kakak uang itu kutukan dewa. Ia akan runtuh. Jangan lancang. Bicara apa kamu? Ayahanda. Langit meratap, naga terputus. Prasasti langit ada selama Tuan Jiang ada. Hilang saat Tuan Kiao pergi. Dan guruh di kemarau. Kenapa disetujui sekarang? Persis setelah Tuan Jiang diusir. Kakak pangeran tewas. Kakak pangeran. Dia pernah menghina Tuan Jiang. Apa katamu? Apa katamu? Ayahanda, lapor. Kakak pangeran tewas. Raja anak-anak. Tidak mungkin. Biar aku lihat. Murai, kembali ke masa lalu saat negara hancur. Valian, bisakah kalian tanggung? Lautan darah, gunung dalam. Negeri hancur. Semuanya benar. Ucapannya benar. Aku benar-benar bodoh. Putraku malang. Wang Ar. Yang patut mati itu Panci.
bukan aku. Hahaha. Raja. Saya. Semua. Pergi panggil Tuan Jiang, cepat. Selamatkan Tuan Jiang. Beritahu Tuan Jiang. Dia boleh pulang. Saksikan naga Kiku. Inilah tahta Raja Ki. Aku serahkan. Baik. Keluarga Zhao jadi hamba. Boleh juga segera pergi. Aku akan bawa Tuan Jiang pulang. Hei, Aduh, jangan goyang. Kepalaku pusing. aku sedang panik. Sudah hampir 2 jam. Tak ada tanda-tanda sama sekali. Sombong sekali. Yang mulia report, dia malah bersantai di pavilion dengan tenang. Lapor Menteri. Was giok ini Tuan Xiao menolak. Tidak mau. Tongkat kuas ini giok langkah ribuan tahun. Ujungnya bulu raja serigala salju. Kaisar saja tak gunakan. Masih pilih-pilih. Jenderal, diam sedikit. Jangan sampai Jiang dengar. Aku takut dia. Tenang, Jenderal. Kata Tuan Jiang, was ini terlalu biasa, tak layak. Alasan tak layak? Aku ingin lihat kuas ajaib macam apa. Layak bagi Jiang Sang. Kekas negara, ambil kuas naga hijau bermain mutiara. Itu harta nasional. Jenderal, Menteri, jangan. Masih ada apa? Kata Tuan Jiang, roh naga giok naga hijau terpenjara di kuil pena murka. Pakai pena ini. Datangkan malapetaka berdarah. Kamu membuat rasio pukul 4 pagi. Pernah ada pengrajin tewas misterius dianggap sial lalu disegel di gudang negara agar orang luar tahu. Omong kosong. Mau apa sih? Apa aku harus ambil bintang dari langit untuk gagang penanya? Kata Tuan, hanya pakai pena keringat. Hansen B. Ya, Fei Hansen B. Tuan Xiao tak mau bahas Hansen. Itu kan sudah punah sejak lama. Jelas dia menghina yang mulia. Aku ingin lihat bedanya. Tak ada yang berani seperti dia. Masih santai saja. Kaisar terus khawatirkan Xia. Kau malah santai dan mengejek kami. Beraninya kamu. Tuan Jiang, maaf ya, Jenderal. Hamba mohon tolong. Mengge. Tuan Jiang Sang, Raja Menteri beda, kamu punya aturan. Paduka memuliakanmu sebagai ksatria, tak berbalas budi, malah terus menolak benda langka itu. Kau yang mengaku suci, jangan mempersulit. Buat gajah, habiskan sumber langka untukmu. Tuan Kia, kau juga diamlah. Minggir sana. Dunia lain orang suci. Dia cuma penipu yang cari nama. Penderitaan ada di sini. Kau tak hentikan bencana. Seriusan ribut gara-gara alat tulis. Niatmu apa sih? Ikut kami hadapi ini. Jika mampu, biarkan ombak reda kalian. Mau usir aku? Apa? Tak paham bahasa. Kita tak perlu orang tak guna. Tak kerja, pergi. Ayat ini susah dipahami, ke? Ada yang aneh. Seumur hidup aku berperang. Masih takut. Ayah, kalau begini, aku pergi saja. Ingat hari ini. Mulai sekarang. Sekalipun Dacia merangkak memohon, aku takkan lagi membantu. Omong besar. Dacia ada banyak talenta. Masih perlu meminta bantuanmu. Kau anggap Dacia tempat singgah. Sudah kau manfaatkan semua ini. Pergi seenaknya. Ada hal semudah ini di dunia. Mau apa? Mau berkelahi? Atau lebih baik akui saja kalau kau seorang penipu?
Ingat, tak ada jawaban hari ini. Kakimu ini tetap di sini. Jenderal Sun benar. Tuan Jiangsang, kau dapat tunjangan negara Xia. Tak pantas kau kabur. Kau tempatkan di mana Yang Mulia dan seluruh rakyat Daxia. Kalian mau apa sebenarnya? 79,9. Perkataanmu masuk akal. Hukum sebab akibat. Pasti takdir. Tinggal di istana Daxia. Berutang karma pada Daxia. Nanti, kutunaikan semua padamu. Cie. Ikatan dengan Daxia terhapus tuntas. Debu pulang. Tanah kembali. Semua selesai. Tamat. Ini apa? Cuma akal-akalan. Untung cepat lari. Kotak ini pura-pura jadi apa sih? Semua habis. Ngapain kamu itu? Penipu pergi lebih baik. Kedua Yang Mulia, kalian sudah lupa. Firman Kaisar. Penuhi semua permintaan Tuan Jian. Segera. Lapor apa ke Yang Mulia? Ada cara menghadapi kemenangan di Laut Pahit. Aku sungguh khawatirkan kalian. Kakak Kin benar sekali. Katanya, adik Song temukan ahli penenang laut pahit Diki. Entah benar salah. Jika benar ada orangnya, sambil bantu adik verifikasi. Yang Mulia berdua sangat update. Laut pahit tak perlu kalian khawatirkan. Yang Mulia bercanda. Nasib terikat. Kami terlalu khawatir. Itao Tso, manfaatkan saat kami lemah. Uji kesiapan kami. Adikku salah sangka. Bukan itu maksud kami. Bencana semakin menjadi-jadi. Jika ada yang bisa mengatasinya, kami turut bahagia untuk adik. Yang Mulia, Tak temani guru di samping. Untuk apa ke ruang utama? Hamba tak terucap. Benda ini usai Tuan Jiang kunci. Sudah terisi. Berdua. Paduka, Jiang sang penipu. Sudah kami nasihati. Mohon bantu negara. tolak baik, terima pada. Paduka, dia sangat bandel. Dia hanyalah penipu berjubah dukun. Dia meninggalkan kotak ini lalu kabur. Kalian bicara apa? Paduka, waspadalah di sungai. Orang sepertimu tidak layak untuk tugas ini. Kami lakukan demi kestabilan kerajaan gedung. Paduka, apa? Ki sudah jatuh. Kerajaan musnah seketika. Sabda hukum. Dewa turun. Ini terbukti. Dialah harapan terakhir Siaraya. Kalian para bodoh berani usir dia. Itu warisan terakhir Tuan Jiang. Milik Tuan Jiang. Bukan biasa. Tidak, aku pastikan kamu capai tujuan ini. Adikku, sila jaga kesehatanmu baik-baik. Jangan tumbang karenanya. Kedua Yang Mulia sungguh peduli pada Xia. Sungguh mengharukan. Paduka, modding ini nampak penuh takdir. Lebih baik, berikan kami, kin kami, menukar 5 kota perbatasan untuk modding. Saudari Zhou, kami pun sangat menyukainya. Song menawarkan 7 kota dan 3 benteng kasih yang kokoh.
untuk sepenuhnya. Semua hasil saya. 10 kota untuk satu tujuan. Transaksi yang agung, tak beralasan. Disetujui. Benarkah ini? Putusan saya akan ke Qin. Daerah ini milikmu. Faye, adikku tegas. Saya kembali bersiap. Adik Su. Saya pergi dulu. Ayah, kakak Qin. Berbagi itu memang baik, bukan? Ku tawar 2 kali lipat. Kau bukannya tidak tahu keadaan Qin? Tidak bisa. Tinta ini takkan habis. Ngapain saling susah? Bagaimana kalau kita bagi saja? Ya, bagi saja. Lalu tawaranku 10 kota. Setengahnya. 1 untukku. Iya. Aku urus. Timbangannya mana? Ini bawaanku sendiri. Tuan Jiang! Tuan Jiang! Selamatkan rakyat Qi! Tuan Jiang! Pasukan naga Qi pergi. Rela jadi hamba Tuan. Semua puja Tuan. Mohon kasihanilah kami. Jangan bertingkah di sini. Aku harus bertemu Tuan Jiang. Rela kepala berdarah demi ini. Kebiasaan buruknya tak bisa diobati. Karena Tuan Jiang tidak di Qi, tidak di Daxia. Berarti negara Qin ada harapan. Ke Gunung Lingtai, bayar mahal agar Tuan Jiang pulang. Kak Qin, tunggu aku. Sebelum Tuan Jiang pergi, apa katanya soal penyakit itu? Lapor Paduka, Tuan Jiang bilang gini, Daxia akan bersujud di kakinya. Dia tak akan muncul lagi. Kalian bodoh berani hianat. Penindasan keterlaluan. Paduka Kaisar mulia. Tak perlu repot demi remaja itu. Rela turun martabat. Undang duluan. Benar, Paduka. Langkah ini rusakkan wibawa kerajaan. Jika terdengar publik, apa kata dunia pada kita? Berbahaya. Saya. Lautan derita meluap ke Xia. Untuk apa kemegahan kekaisaran ini? Hanya dia mampu redam lautan penderitaan. Meski ku mohon padanya. Rela ku serahkan Xia padanya. Aku pun rela. Dan jika ingin selamat, ikutlah denganku. Kau lama mengabdi. Jasamu besar. Kuberikan kitab. Kitab ini, halaman pertama. Semua terwujud. Terima kasih, Tuan. Yang mulia, kami bisa menunggu, tak perlu Yang Mulia datang. Tuan Qian, keduanya juga begitu. Permaisuri Barat Qin sungkem, tawar 3 benteng 6 kota. Mohon Tuan selamatkan nyawa kami dan Barat Qi. Permaisuri Selatan Song Tawar, Ras Negara. Berjanji bangun altar abadi turun-temurun. Mohon Tuan berkenan. Raja Qin dan Song. Seorang penguasa yang sederajat dengan master besar saya. Aku heran tujuan mereka ke Daxia. Kepedulian palsu. Mengobati Tuan Jiang. Niat mereka bukan yang terlihat. Usaha keras kalian. Semua ini kami lakukan demi Tuan Jiang. Hanya alasan. Sudah sampai sejauh ini, kenapa masih berpura-pura bodoh? Derita tiba, takdir nyata. Siapa tak ingin harapan dari Tuan Jiang? Betul. Di Istana Daxia, kami tamu. Ikut aturanmu. Di Gunung Lingtai, kita semua berjuang hidup. Ketulusan dan keahlian. 10. Hebat, masing-masing unggul. Maharani Daxia, Zhong Miaoyin. Tuan Jiang, turun gunung. Selamatkan Daxia. Ribuan nyawa terancam. Baru kini memohon.
Tuan Jiang ada di istana Anda. Anda tak mengenalinya, malah mengusirnya. Benar. Kami malah berterima kasih. Jika Anda tidak mengusirnya ke Gunung Lingkai, bagaimana kami bisa bertemu dewa? Kau dapat kesempatan langka. Kau sia-siakan, masih berani menuntut. Sudah kau lewatkan. Tak ada lagi. Perni. Jangan mengganggu. Pergi. Aku takkan turun. Tunggu. Perni. Guru, Miaoyin mohon maaf. Berilah ampunan. Fasihanilah. Rahasia langit muncul. Untukmu. Kau buang. Sudah terlambat. Jangan ganggu. Ah, Paduka. Dengar, dia suruh kau pergi. Kau tolak emasnya. Kini merengek seperti anjing. Percuma. Kali ini, kita harus bawa Tuan Jiang kembali. Kalahkan Ratu. Ratu Siki, Ratu Nansong. Kalian juga di sini. Kenapa? Semua hancur. Jadi liar di Gunung Lingkai. Permaisuri, jangan mengejek. Hamba insaf datang ke sini. Mohon Tuan Jiang kembali. Xiao Xuan, Raja Qi, bersujud. Tuan Jiang. Aku buta, tak mengenal kebijaksanaan Tuan. Terima kasih Tuan, memimpin pasukan. Aku menjadi curiga. Kau ingin rebut kekuasaanku. Semua penghinaanku, mohon dimaafkan. Aku tahu salah. Sudah terlambat. Pura-pura memuakkan. Tuan, hamba bersalah. Pantas mati 1000 kali. Tapi, rakyatku dari Qi sungguh tidak bersalah. Penerus almarhum raja tak boleh terputus, Tuan. Kerana arwah baginda raja kami. Tolong selamatkan 7 negara, Tuan Jiang. Tak turun tangan lagi. Sila segera pergi, Tuan Bu. Tak mau pergi, tolong, tolong, Tuan. Ribut apa? Suci dan hening. Beraninya kau berisik di sini. Tolong izinkan aku bertemu sang guru. Berani pukul ayahanda? Aku hampir saja membunuhmu. Lelaki tidak tahu mengenang budi. Masih berani minta ampun? Masih pantaskah kau hidup di dunia ini, hambaku? Sebagai Raja Qi, aku lindungi rakyatku. Mana salah penguasa 7 negara. Kau ingat 3 tahun lalu, ayahmu Raja Zhao Xuansu. Bagaimana dia mengamankan keluarga Zhao selama 3 tahun? Dari kaki gunung. Bersujud tiap langkah. Naik 9.999 anak naga luka parah. Rela mati tanpa reinkarnasi. Memohon bantuan menekan naga Qi selama 3 tahun. Zhao Sui, ayah di surga tahu. Melihat kebodohan sebesar ini. Betapa pedih hati. Kau bukan manusia. Aku salah menilaimu. Ingat, ayahanda, apapun terjadi. Rawat Bapak Jiang dengan baik. Dialah alasan kita. Satu-satunya dewa. Dialah yang kuatkan kita. Tak bisa dilewati. Anak mengerti. Ada hierarki. Posisinya. Posisi terhormat lebih baik. Cinta yang mustahil. Selamanya. Harus lebih tinggi darimu. Anak sudah faham. Ini rumah sakit. Ini manis hijau. Harus dipatuhi. Atau keluarga jauh. Akan binasa. Oh, anak Anda paham. Saya. Ayahanda. Ayahanda. Wow, anak bersalah. Mengecewakan ayahanda. Bunda.
tawarkan kuil tahu pada guruku. Tidak. Beta telah insaf, takkan berani. Maaf mengganggu Tuan. Kami segera pergi. Hampa sadar salah. Cepat pergi dari sini. Ayahanda, mari pergi. Raja Agung berakhir jadi bahan tertawaan. Anggun. Benar, Zhong Miaoyin. Raja pergi bersujud. Tuan Jiang tetap tak mengasihaninya. Rencanamu juga akan kandas. Terlihat familiar. Kau dulu kaisar perang penguasa utara. Kaisar kami dulu pahlawan legendaris. Kenapa jadi tukang sapu tua? Aku tak ada di sini. Cuma hamba semata. Kaisar kami pun jadi hamba di kuil tahu ini. Siapa sebenarnya Tuan Jiang? Tuan cincin habiskan seluruh hidupnya hanya demi secercah harapan. Lalu mengikuti dengan ikhlas. Ajaran Tuan Jiang ini melampaui segala bayangan. Tempat suci Tuan tak boleh kau ganggu. Segera pergi. Hamba Zhong Miaoyin, mohon bantuan Tuan Jiang. Selamatkan rakyat timur. Daxia rela berkorban apapun. Daxia bersedia. Kuredakan. Penderitaan, nyawa kalian beberapa orang saja tak cukup sebagai jaminan. Saya ingin melayani Tuan Jiang, melayani rakyat. Song Miaoyin, gila. Kamu penguasa timur. Dari kuil leluhur. Saya hamba Tuan Jiang. Melayani Tuan Jiang. Tanpa gelar. Tak acuh dunia. Kumohon rahmat Tuan. Kekejamannya tak mengejutkan. Tuan, jangan jadikan dia budak. Masuk. Tuan. Enam. Bangunlah. Mulai sekarang, jadilah hambaku. Terima kasih Pak Suci. Pandu kami. Laut penderitaan. Baik, Tuan. Kesempatan langka diberikan ke keluarga Zhong Miao. Beri hamba kesempatan melayani Tuan. Kami tak tahu diri. Mohon Tuan maafkan kami. Songku akan memuja Tuan selamanya. Permi, Kenapa dia boleh? Kami tidak. lihat sikap kalian dan kelicikan kalian. Hanya dari Lingkai. Jika Tuan Jiang menolak, harus bagaimana lagi? Ini kacamata hitam Tuan. Tinta peninggalan Tuan Jiang berhenti. Apa itu? Tak akan kuberitahu. Aku mau bagi rata dengan Tuan. Aku bawa timbangan. Tunggu. Awas panas. Jinmo memerlukan darah raja-raja kamu sebagai tanda. Dan doa rakyat. Nasib negara di ujung ucapanmu akan terwujud. Tinta ini sakti sekali. Jangan panik. Terimalah 3 sujud. Yang mulia tertinggi. Jangan sungkan, terimalah sujud kami. Tidak minum. 100. 2. Sujud. 3. Sujud. Pemuda tak tahu ada. Tuan, inilah kekelmu. Jika begini, manusia mampu lawan. Astaga, apa yang harus dilakukan? Mohon Tuanku turun tangan. Lindungi semua dari bencana ini. Kasihanilah kami. Mohon Tuan bertindak. Belum waktunya. Bencana mengancam. Masih menunggu apa?
Kim Jong-do. Saksikan, wahai pendekar. Sujud hadap Tuan. Jadi itu kamu, dengan tubuh manusia, intai jalan langit, cedera parah. Pendosa. Kumohon maaf, Tuan. Sudahlah, tugasmu sudah selesai. Bertahun kuhabiskan. Soal dilupati. Bahkan tambahkan mata saat yang kutunggu tiba. Tuan, kenapa bunuh Jianzheng? Ini pembebasan. Sebagai manusia biasa, paksa lihat rahasia langit, kehabisan tenaga. Obsesi terakhirnya hanya untuk menungguku di sini. Siye, kutuntaskan wasiatnya. Hamba tak paham. Terima kasih, Tuan. Tanpa jawab. Beruntung punya dia. Ini keberuntunganmu. Ini, Guru. Kami tanyakan lagi. Meredakan penderitaan. Butuh pengorbanan. Kalian rela? Kami rela. Demi nyawa di timur, rela mati. Hukum langit. Harga yang harus dibayar. Ingat. Buru-buru tewas. Segel hilang. Jiwa raga musnah. Ingat. Jangan disentuh. Jangan tutupi. Kami selalu ingat. Setelah ini, tunggu aman dari derita. Kalian mengerti? Kami paham dan ingat. Semua undur diri. Ya, Tuan Jiang. Tuanku, akankah aku lenyap bersama tanda ini? Tidak. Kau milikku. Nyawamu. Ku yang putuskan. Ingat, saat kembali ke istana, jangan langkahi kamar. Jika melanggar, tanggung sendiri. Ya, Tuanku. Aku takkan lupa. Yang mulia, malam larut. Waktunya istirahat, perjalanan melelahkan. Pasti yang mulia lelah. Zhong Miaoyin. Siapa yang mulia? Kamu, kenapa? Kamu dengar suara apa? Hamba tidak dengar apa-apa. Letakkan di luar, ada suara angin. Ini halusinasi. Karena cinta. Sun Miaoyi berani pada Xiao Lian. Cek siapa main hantu di luar toko. Muntah tampar mulut 100 kali. Siap, yang mulia. Zhong Miaoyin. Su Miaoyin. Hati-hati. Zhong Miaoyin siapa? Paduka, hamba Xiao Lian. Sudah ketahuan pelaku sihirnya. Paduka belum tahu. Feseng. Kosong. Sabur. Bukan kabur, tapi kosong total. Pasukan pengawal dan Kasim patroli. Dayang jaga malam, semuanya hilang. Kok bisa? Aku yang harus pergi. Begitu kembali ke istana, jangan keluar kamar. Jika melanggar, Siapa yang buat? Paduka, Komandan Liu penjaga gerbang Sihua. Tahil lawat merahnya terhapus. Patroli malam. Terjatuh ke sumur. Mati tenggelam. Liu Tongmi. Pendekar ulung dari keluarga itu. Mustahil ia terjatuh. Tadi kamu bilang tidak ada orang. Yang mulia, sungguh benar. Kamu siapa? Di mana pasukan jin? Mengapa hanya kamu yang bicara? Ini budaya bukan manusia. Tidak, aku harus bertindak.
Lian, ambilkan belatiku. Ya, Yang Mulia. Xiao Lian, tanda merah di dahimu kemana? Song Yaoxin. Nyawamu! Pasti ada. Serahkan nyawamu! Tidak. Tuan, Kenapa kau di sini? Ikuti aku. Hal ini, biasakanlah. Kalau begitu, Semua itu, cobaan ini, sudah selesai. Setelah esok, bebas dari nestapa. Cepat, Tuan Jiang. Kuasai perjanjian kerajaan. Perintahnya mutlak. Benda maut ini pun lari ketakutan darinya. Tuan Jiang, siapakah Anda sampai alam tunduk padamu? Aku tuannya. Halo. Astaga. Musuh tiba. Fenomena gaib di Istana Fenyi malam tadi. Para penjaga, bayangan dan jeritan nyaris kukira. Kerajaan akan hancur. Debu, kulihat mayat Komandan Liu Gerbang Sihua merayap keluar sumur. Lalu asap hitam gaib menyapunya. Hie! Roh jahat macam apa ini? Tak mampu jaga Yang Mulia. Mohon hukum kami. Hukuman. Semua diam. Semalam bukan salah kalian. Andai bukan Tuan Jiang, kita semua sudah mati. Mulai hari ini, semua taat pada Tuan Jiang. Siapa berani lawan perintah takkan diampuni. Ya, Yang Mulia. Kami ingat baik-baik. Tuan Jiang datang. Tuan Jiang, Atur meja kursi. Ke posisi. Hari ini akhir penderitaan. Dilarang berisik. Hanya boleh. Amati langit, ikuti kebenaran. Baik. jijik sekali. Aku tak paham. Saudara. Pernah nampak yang pelik macam ni? Bisakah manusia biasa melawan ini? Lebih baik aku berperang di perbatasan daripada alami mimpi buruk itu lagi. Jangan. Cara hapus penderitaan. Pancingan ini. Aku. Siapa? Ini ilmu sianya. Benarkah ada orang seperti ini? Sakit. Jadi ini nyata, bukan hayalan. Astaga. Ini makam yang dijual ke Raja Qin. Qin dan Song memang berniat jahat. Makanya datang ke Xia kita. Mereka sudah mengincar Tuan sejak lama. Aku bahkan tidak menyadarinya.
Sudah tahu. Lagi-lagi. Paksa Tuan Briefing selamatkan Sia. Cepat, tolong kami. Aku di sini. Tak perlu takut. Buka timur. Manfaatkan bumi. Pakai altar. Pedang bayangan abadi. Waktunya tiba. Wah, hilang beneran. Hilang. Wah, kata-katamu langsung jadi kenyataan. Kamu mengundang dewa. Kamu dewa. Kelompok kita adalah dewa yang diberkati naga. Salah. Aduh. Oh. Atau apa? Kenapa datang lagi? Tuan Jiao, bagaimana ini? Bukan. Muncul sekarang. Belum muncul. Bisa. Untuk pandai. Mahua. Mustajab. Yes. Jangan semau. Tidak dari diri. Naganya salah. Sebenar. Silakan saja. Semoga tak ada lagi pengungsian. Semoga derita musnah. Menelan ratusan negeri. Ribuan nyawa tunduk pada Tuan Jiang. Yang mulia, lihat kayu itu. Itu tujuan Raja Qin dan Song. Tukar separuh kerajaan untuk mendapatkan Moding. Apa? Ujung selatan Modi. Tak kusangka. Benda ini, tinta Jing legendaris. Konon pemilik tinta. Penentu nasib negara. Katanya penstabil negeri, tapi tak tercatat dalam arsip dinasti Xia. Kami anggap mitos belaka. Qin rela. Beri 5 kota perbatasan untuk Moding. 5 kota. Saudari Zo, aku hendak Moding ini. Song sanggup beri 7 kota. Plus 3 benteng strategis. Tukar 10 bagian. Beri 10 bagian. 10 kota untuk satu tujuan. Transaksi yang bagus. Tak ada alasan. Kuserahkan. Jadah apa? Ternyata tipu daya Raja Qin dan Song. Pantas mau tukar separuh kerajaan.
benar-benar jago mainkan hitungan. Aku tega buang benda suci bagai sampah. Tuan Si, penyelamat rakyat Sia. Menopang naga, penghilang derita. Pembangun negeri, budi abadi. Hamba Zhou Zeng, wakil rakyat Xia, menyembah ilahi. Terima kasih Tuan Jiang. Sembah hamba Tuan Jiang. Turun Tuan Jiang. Berkah abadi bagi Xia. Naga dari dendam sengsara. Hancurkan aliran suci bumi. Rakyat jelata menderita. Perbuatanku untuk bumi dan rakyat. Tuan Jiang lalai. Tuan Jiang lalai. Tuan Jiang lalai. Jiang si kota besar. Bangunlah semua. Ada urusan. Pergi sebentar. Baik, Tuan. Permaisuri, laut penderitaan surut. Benarkah? Bahwa hamba lihat siapa orang bijak yang selamatkan Sia. Permaisuri, jaga diri. Permaisuri, Tuan, ada apa? Oh, dialah. Maksud siapa? Tuan Jiang yang menghadam laut penderitaan? Kenal dia. Ancik itu. Wah, macam kenal. Tentu pernah kulihat. Yang mulia, Di aliran hati tenang, naga merah, zaman purba bangkit, kitab dewa kembali. Pesanan guru, jangan gagal. petunjuk yang mulia. Roda karma, Daksya jodoh sejatimu. Hargai baik-baik. Murid paham. Nenek Permaisuri, Anda tidak sehat. Tidakkah istirahat di luar istana? Miaoyin, laporkan penenang penderitaan tadi ke Nenek Permaisuri. Tuan tersebut, siapa namanya? Dari mana asalnya? Tuan Jiang Sao. Itulah Tuan Jiang. 4 dekade silam. Inilah Tuan Jiang. Sekitar 40 tahun lalu, permaisuri dan mendiang kaisar. Di timur terdengar Ratu Dowa Gerki. Bakar buku, bunuh sarjana, rampas harta sarjana dan naskah musnah. Cucu pernah dengar ini. Sejarah mencatat. Usai Ratu Dowager bakar buku dan bunuh sarjana, Wang Saki terserang penyakit ganjil. Keturunan nyaris punah konon akibat menghina dewa. Kutukan. Bukan kutukan. Itu peringatan Tuan Jiang. Apa maksud Ibu Suri? Saat buku dibakar, sarjana dikubur Tuan Jiang. Muncul Diki menyatakan ini tindakan biadab. Jika diteruskan, keturunan akan punah. inilah puncak kemerosotan populasi Qi selama beberapa dekad ini. Orang Qi ini benar-benar bodoh, tak mengenal kebenaran, abaikan peringatan, pantas menderita. Memang pantas. Tuanku masih sangat muda. Nenek Kaisar, nenek mungkin keliru. Mustahil aku keliru soal almarhum. Ambil gulungan lukisan Tuan Jiang. Bawakan lukisan hutan purba mengguncang gunung suci. Permaisuri, bunga sudah hamba bawa. Silakan dibuka. Nenek Permaisuri, jaga diri. Ini benar Tuan Jiang. Sudah 40 tahun berlalu, namun rupa Tuan Jiang masih tetap sama. Tuan Jiang benar-benar dewa hidup, iya. Tak silap. 40 tahun. Bagi Tuan Jiang juga. Bagai sekejap. Wujud asli ini, Sang Aku Agung, terbahak. Pasti kita jaya. Cepat antar permaisuri.
Permaisuri ingin melihat peninggalan dewa. Serahkan tinta suci itu. Inilah tinta suci legenda. Sayang, tinta suci. Sekali sahaja. Aku dapat satu dari Tuan. Di mana? Perlihatkan. Hamba tukar dengan Raja Qin. Sudah dijual. Apa? Oh, bagi dia. 2. Kau jual itu? Nenek Kaisar panggil tabib. Infiltrasi terlalu cepat. Ketegangan langka puluhan tahun. Tapi nasib negara. Kenapa kau jual benda tuh? Paduka, krisis Kinsong selesai. Aliansi terbentuk, mengintai perbatasan timur kita. Aku bodoh membesarkan musuh jadi harimau. Sayang sekali. Sayang sekali. Nenek Permaisuri. Oh wah, hanya kacamata hitam. Harus sampai begini. Tuan, selamatkan Nenek Permaisuri. Nasib negara Daksya. Takdir bangsa bukan di tinta. Ada di dirimu. Mulai sekarang, kau dah jadi milik aku. Aku jamin kamu aman. Terima kasih, Direktur. Raja Song, pasukan Qin mengepung.